Shalom para sahabat Kristus. Apakah kalian tahu tentang Santo Yohanes? Ya, Santo Yohaneslah yang mengarang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus pada bacaan Pasio di Jumat Agung. Santo Yohanes juga merupakan salah satu murid Yesus. Tapi kalian tahu nggak sih kisah tentang Santo Yohanes selama masa hidupnya? Nah, kali ini kita akan membahas tentang kisah hidup dari Santo Yohanes. Santo Yohanes sendiri merupakan salah seorang dari 12 Rasul Yesus yang sering dikenal sebagai seorang yang lembut dan agung. Rasul Yohanes merupakan anak dari Zebedeus dan Shalom. Ia dipanggil oleh Tuhan kita Yesus Kristus menjadi salah satu rasulnya bersamaan dengan kakak laki-lakinya bernama Yakobus. Hal itu terjadi di Danau Genesaret. Ia sangat dicintai oleh Sang Juru Selamat karena cinta pengorbanannya. Dan Rasul Yohanes memutuskan untuk tetap membujang sampai akhir hidupnya. Setelah panggilannya itu, Rasul Yohanes tidak berpisah dari Tuhan dan ia adalah salah satu dari 3 rasul yang sangat dekat dengan Yesus. Wah, ternyata Yohanes dan Tuhan kita Yesus Kristus ini begitu dekat ya. Di saat-saat terakhir Yesus, Yohanes tetap setia mengikuti Yesus ketika mereka membawa Yesus dari Taman Getsemani ke istana imam besar Hanas dan Kayafas. Dan Yohanes pun juga mengikuti Yesus dalam perjalanannya ke Golgota. Dan ia menjadi satu-satunya murid laki-laki yang ada di dekat salib Yesus hingga kematiannya. Karena besarnya kesetiaan dan kecintaannya kepada Yesus, Yohaneslah yang diminta Yesus untuk menjaga ibunya, Bunda Maria. Seperti yang tertera pada Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27, pada saat-saat terakhir Yesus di kayu salib, Yesus mempercayakan Maria, ibunya, kepada Yohanes. Selain itu, Yohanes juga merupakan murid Yesus yang pertama-tama berlari menuju kubur Yesus. Dan Yohaneslah yang pertama percaya bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Setelah kenaikan Yesus dan turunnya Roh Kudus, Yohaneslah pelopor pemberita Injil yang mengajak Petrus untuk memberitakan Injil di Yerusalem tanpa rasa takut dan menderita pemukulan dan hukuman penjara. Ia juga yang bersama Petrus mengunjungi orang-orang yang baru bertobat di Samaria. Para sejarawan mengasumsikan bahwa Yohanes dengan berani dan setia selama 12 tahun merintis dan memuridkan banyak orang loh. Namun, di tengah-tengah mewartakan Injil di Roma, Yohanes dihadapkan dengan suatu tantangan besar. Rasul Yohanes ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Rasul Yohanes digoreng dalam minyak panas mendidih. Namun, keajaiban terjadi. Kendati sudah berada dalam minyak mendidih, Rasul Yohanes tidak terluka sedikit pun dan kulitnya sama sekali tidak melepuh. Melihat Rasul Yohanes yang tetap hidup dan tidak terjadi apapun kepadanya, para tentara Romawi menjadi ketakutan. Dan atas perintah Kaisar, Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos agar mati perlahan di sana. Rasul Yohanes dipaksa menjadi pekerja tambang batu bara. Kendati demikian, Rasul Yohanes tetap hidup sekalipun dia sudah dipekerjakan dengan berat dan paksa di pulau itu. Dia menghabiskan waktunya selama bertahun-tahun di sana. Selama perjalanan menuju tempat pengasingannya, Yohanes mengerjakan banyak hal di Pulau Patmos. Khotbah dan mukjizat membuat semua penghuni pulau itu tertarik kepadanya. Dan saat Rasul Yohanes mengalami kerja paksa di tambang batu bara di Pulau Patmos, dia mendapatkan wahyu dari Tuhan Yesus Kristus
mengenai akhir zaman dan apa yang akan terjadi di masa akan datang. Dan Rasul Yohanes menulis semua penglihatan itu. Tulisan kitab inilah yang sekarang kita kenal dengan nama Wahyu kepada Yohanes. Karena melihat Rasul Yohanes tidak mati juga, padahal sudah disiksa sedemikian rupa dengan kerja paksa di Pulau Patmos, akhirnya pemerintah Romawi membebaskan Rasul Yohanes. Karena sudah kebingungan harus berbuat apa kepadanya, sebab mereka tidak dapat membunuh Rasul Yohanes sama sekali. Yohanes pun mendapat julukan Yohanes Patmos, karena dia satu-satunya orang yang berhasil keluar dari pulau itu dengan selamat setelah disiksa lewat kerja paksa, dan juga karena dia menulis kitab Wahyu di pulau itu. Setelah dibebaskan dari Pulau Patmos, Rasul Yohanes pergi ke Edesa dan kembali menjadi pemimpin gereja di sana dan melayani di sana. Santo Yohanes sendiri wafat saat berusia lebih dari 100 tahun. Ia jauh lebih tua dari para saksi mata Tuhan lainnya, dan untuk waktu yang lama, ia menjadi satu-satunya saksi mata kehidupan sang juru selamat yang tersiksa. Untuk memperingati pesta Santo Yohanes, umat Katolik merayakan setiap tanggal 27 Desember. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari Yohanes, seperti kesetiaannya menjadi murid Yesus dan keberaniannya untuk selalu memberitakan Injil di tengah kesulitan dan tantangan berat yang dihadapinya, di mana kedua hal tersebut dapat kita terapkan dalam hal sehari-hari. Lalu ada SKKA penting yang dapat kita lihat dari Santo Yohanes. Yang pertama adalah satu, yang berarti bersatu dalam iman dan pengajaran. Seperti yang dilakukan oleh Yohanes bersama dengan murid Yesus yang lainnya untuk bersatu dalam iman yang diajarkan oleh Tuhan. Lalu, yang kedua adalah kudus, yang berarti suci atau murni, di mana kita diajarkan untuk hidup dalam kesucian dan mengikuti ajaran Kristus, seperti Yohanes yang rela untuk membujang selama hidupnya. Lalu, yang ketiga adalah Katolik, yang dimana gereja Katolik menganggap dirinya sebagai gereja universal, yang mempersatukan semua umat Kristiani di seluruh dunia, seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Ia menyatukan orang-orang di Patmos dengan mewartakan khotbah dan mukjizat agar orang-orang tersebut dapat tertarik. Lalu yang terakhir adalah apostolik. Kata apostolik menunjukkan hubungan gereja Katolik dengan para rasul Yesus Kristus. Gereja memiliki warisan langsung dari para rasul dan mempertahankan ajaran yang mereka terima dari Yesus sendiri. Seperti halnya Yohanes yang menjadi pemimpin dan melayani gereja di Edesa. Demikian perjalanan singkat dari kisah kerasulan Santo Yohanes. Izin kami undur diri. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih dan shalom semuanya.